mengidentifikasi keputusan dalam kasus dilema etika atau rujukan moral terkait pengalaman panjenengan di lembaga yang panjenengan pimpin, ngaten Bapak. Untuk pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di lembaga Bapak? Sebelumnya terima kasih Bu Dewi. Ini pertanyaannya adalah selama ini bagaimana pengambilan keputusan tentang dilema etika, betul ya? Ini demikian. Kita mengambil keputusan atau kebijakan untuk yang dilema etika ini, kita berangkat atau berfokus pada kasus tersebut. Kasus tersebut itu diambil manfaatnya dan madorotnya. Jadi nanti kita ambil langkah, kita lihat dulu sejauh mana kepentingan seorang guru itu. Tentu saja di situ namanya dilema kan meninggalkan tugas ya. Meninggalkan tugas untuk melaksanakan kepentingan pribadinya yang lebih penting yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu. Jadi nanti langkah saya yang pertama ya kita lihat dulu, kita observasi dulu sejauh mana kepentingan guru tersebut. Iya Pak, terima kasih. Berarti untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan terhadap kasus dilema etika itu mempertimbangkan beberapa hal. Iya, betul Dewi, betul demikian. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, sama-sama Terus sama-sama mengandung nilai kebajikan yang antara dua hal tersebut. Oh demikian, ini demikian Bu Dewi. Kadang-kadang kita itu namanya saja kasus dilema ya. Kalau kita tidak ambil kebijakan yang tepat, ya namanya jadi dilema. Begitu. Nah, setelah kita lihat dan kita evaluasi seperti apa kasus tersebut, seperti apa dampaknya. Kalau kita ambil kebijakan supaya tidak merugikan kewajiban dan tugas, juga tidak merugikan pribadi seorang guru tersebut. Jadi ya kita bisa demikian selama ini guru tersebut kepentingannya apa yang tidak bisa ditinggalkan. Beliaunya guru tersebut saya suruh untuk masuk ke kelas sebentar untuk memberi tugas kepada anak. Terus kita serahkan tugas tersebut kepada guru yang lain yang kebetulan di situ tidak ada tugas atau jamnya kosong. Nah, setelah itu guru tersebut saya ambil kebijakan untuk melaksanakan tugasnya atau kewajibannya yang pribadi tadi supaya sama-sama berjalan. Jadi tugas pokoknya ya berjalan, terus kepentingannya yang tidak bisa ditinggalkan juga berjalan. Atau guru tersebut saya perintahkan untuk membuat tugas, diserahkan ke kelasnya. Setelah itu dimandatkan kepada guru yang kebetulan pada waktu jamnya kosong untuk melanjutkan tugas guru yang meninggalkan kelas tersebut untuk diganti oleh guru yang lain, sehingga terjadi balance antara tugas dan kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan tadi. Misalnya tugas tersebut demikian, ada seorang guru yang pada waktu itu ibunya sakit kritis, sebagai anak harus berbakti kepada orang tuanya. Padahal dia kan ada tugas dan kewajiban, begitu ya? Nah ini caranya seperti itu yang selama ini saya lakukan. Jadi beliau, guru tersebut yang tidak bisa melaksanakan tugas, ya saya suruh untuk memberi tugas kepada anak dan dilanjutkan oleh guru yang kebetulan jamnya kosong, sehingga tidak ada masalah. Jadi dalam pengambilan keputusan tersebut antar guru atau rekan kerja
pekerja itu saling berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan betul kepentingan masing-masing. Jadi karena di lembaga, di sekolah terutama itu adalah suatu tim. Jadi karena suatu tim dan di SD khususnya itu kan guru kelas ya, guru kelas. Jadi setiap guru itu sebenarnya mempunyai tupoksi masing-masing, namun demikian karena satu tim ya harus berkolaborasi, saling mengisi begitu. Demikian. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, seperti yang saya aturkan yang pertama tadi, ya, langkah yang pertama kita tanya kepada guru yang mau meninggalkan kelas tadi kan, ada kepentingan apa, terus sejauh mana kepentingan kok sampai meninggalkan kelas. Terus setelah kita identifikasi permasalahan tersebut, kalau memang benar-benar itu sangat urgent dan kepentingannya memang tidak bisa ditinggalkan, maka saya memanggil guru yang lain yang mungkin pada waktu itu jamnya kosong lagi. Untuk apa? Untuk meneruskan atau melanjutkan atau mengisi tugas guru yang meninggalkan tugas tadi karena kepentingan yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita identifikasi terus, kita panggil dulu sejauh mana kepentingan tersebut. Begitu. Berarti diidentifikasi, kemudian diobservasi dari dampak Betul. keputusan tersebut, kan Pak? Betul. Kemudian hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema tersebut, Pak? Yang mungkin dengan cara tersebut ini bisa efektif untuk pengambilan keputusan seperti itu. Dengan mengidentifikasi tadi ya Pak? Dengan mengidentifikasi persoalan tadi atau permasalahan tadi, kita identifikasi sejauh mana kepentingannya, begitu. Itu seperti pertanyaan Bu Dewi kayaknya memerlukan jawaban yang hampir sama begitu ya. Iya Bapak. Iya. Kemudian dari beberapa kasus dilema etika yang sudah Bapak ambil keputusan tersebut ya Pak, tantangan apa Pak yang mungkin bisa mengambil keputusan itu sebuah tantangan yang menurut Bapak sulit begitu? Apakah memang dua-duanya tadi ada dua nilai kebenaran gitu? Ya demikian Kak Dewi, Bu Dewi. Ya. Ketika ada guru yang saya alami nih ya, ketika ada guru itu seperti tadi orang tuanya sakit, ya orang tuanya sakit. Setelah kita lihat memang benar-benar orang tuanya benar-benar sakit. Setelah kita ambil kebijakan yang tidak merugikan tadi, yang namanya apa tadi? Dua nilai kebajikan yang sama-sama benar itu tadi. Ya. Setelah saya mengambil keputusan untuk ya sudahlah bisa meninggalkan tugas, namun demikian penjenengan harus memberi tugas ke kelasnya dan diteruskan oleh guru yang lain. Kadang-kadang tantangannya itu ada guru yang tidak menerima gitu. Nah, ada guru yang tidak menerima, tapi setelah kita jelaskan begini, jadi ya bekerja itu pakai rasa gitu. Jadi misalnya penjenengan sendiri mempunyai kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan pribadi. Kalau penjenengan yang mengalami, misalnya, apakah juga tidak menerima? Berarti kita menempatkan diri kita kepada orang tersebut. Betul, pakai perasaan. Jadi ya dikembalikan ke diri kita sendiri. Bagaimana ya kalau yang mengalami itu saya? Begitu. Kemudian ketika tatkala ada penyelesaian suatu kasus dilema etika, Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada waktu tertentu atau waktu lain, jadwal lain begitu Pak untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya kita lihat kasusnya dulu. Kita lihat kasusnya dulu seperti tadi.
Kalau memang kasusnya itu bisa diatasi seketika, itu juga kita langsung ambil kebijakan. Namun demikian kalau memang itu perlu pemikiran dan sebagainya, ya kita ambil waktu lain begitu Mbak Dewi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Itu jelas ada, terutama ya teman-teman guru. Kita mengambil kebijakan, ya tentu saja saya katakan tadi, yang pertama dalam suatu lembaga tenaga, semuanya tenaga pendidik, tenaga pendidikan itu adalah suatu tim. Jadi itu harus saling menunjang. Jadi ada yang mendukung untuk mempermudah dan sebagainya, itu jelas ada. Kita saling bersinergi, bekerja sama yang baik, akhirnya terjadilah keputusan yang tidak timpang dan semua saling menerima dan bekerja itu merasa nyaman. Begitu. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban yang Bapak sampaikan. Pembelajaran yang dapat saya petik dari wawancara kali ini bahwasanya dalam pengambilan keputusan tersebut antar rekan guru, antar guru dengan kepala sekolah itu adalah sebuah tim. Betul. Dalam penyelesaian suatu dilema etika kita perlu bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan kepentingan tersebut agar bisa sama-sama saling bersinergi mewujudkan hal tersebut. Iya, saling bersinergi, saling menerima keadaan dan saling legowo lah. Itu istilah Jawa ini ya legowo. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian wawancara pada kesempatan kali ini dan mohon maaf banyak sekali kekurangan dari saya dan saya sangat terima kasih atas kesempatan kali ini bisa wawancara dengan Bapak. Saya mendapatkan banyak pengalaman terkait pengambilan keputusan dalam suatu lembaga. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa menjalankan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Moga-moga ya. Terima kasih Dewi. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Widodo. Saya ingin melakukan salah satu tugas saya di CGP di LMS Pak Widodo terkait dengan wawancara pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika atau rujukan moral yang selama ini berdasarkan pengalaman yang Bapak lakukan hingga mengambil keputusan di lembaga yang Bapak pimpin. Kan Pak? Iya betul. Terkait dengan itu ya mudah-mudahan saya nanti bisa menjawab sesuai dengan informasi yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman saya, dan nanti apabila ada salah-salah ya mohon dimaafkan karena ya pengalaman saya juga belum begitu banyak terkait dengan kepala sekolah. Begitu betul ya. Terima kasih Pak Datuk atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama ingin saya tanyakan Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang mana itu ada di lembaga yang Bapak pimpin? Terkait dilema etika dan rujukan moral itu sesuatu yang berbeda menurut saya. Jadi untuk mengidentifikasi itu sangat mudah sebenarnya. Kalau dilema etika itu kebenaran melawan kebenaran tapi bertentangan. Sedangkan untuk apa tadi sebetulnya lagi rujukan moral itu adalah kebenaran dan kesalahan. Jadi yang pertama dilematika itu agak sulit untuk mengidentifikasi. Yang kedua antara rujukan moral itu sangat mudah, karena salah dan benar sangat mudah. Itu menurut saya identifikasinya bagaimana? Yaitu kalau benar dengan benar dan bertentangan itu berarti dilema etika. Kalau benar melawan salah berarti itu masuk ke rujukan moral. Itu betul. Iya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak ketika di lembaga yang Bapak pimpin itu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada dua nilai kebajikan, tetapi Bapak harus mengambil suatu kebijakan atau keputusan terkait kasus tersebut?
Berarti kita sekarang masuk ke dilema etika ya. Iya Pak. Nah, dilema etika itu harus punya prinsip kita ya. Kita punya prinsip dulu bahwasanya untuk menyelesaikan dilema etika itu yang pertama kita harus memperhatikan efeknya kepada orang banyak. Jadi antara kebenaran itu pasti nanti ada kita identifikasi yang berefek dengan individu dan berefek dengan orang banyak. Jadi yang pertama itu bisa kita jadikan acuan. Dengan prinsip itu artinya apa? Kita dahulukan dulu yang kepentingan orang banyaknya. Kemudian yang kedua untuk pertanyaan Bu Dewi tadi, yang paling gampang itu kita harus bisa memposisikan sesuai orang yang punya masalah itu, seolah-olah kita di posisi itu dan kita ingin seperti apa yang kita dapatkan. Suatu contoh dilema etika terkait dengan jam masuk seorang guru kita sedang izin karena suatu hal yang bersifat individualnya, tempat nanti apa masalahnya ya si A ini. Kemudian di sisi lain si A ini juga meninggalkan kelasnya atau mata pelajarannya. Nah ini kan sebenarnya kan si A ini kita identifikasi dulu apakah ini si A ini karena masalah individunya itu urgent atau sosial atau mengada-ada, kita identifikasi dulu. Nah ketika nanti benar dan salah berarti maksudnya ke bujukan moral. Tapi kalau benar kita masuk ke dilema etika, berarti kita posisikan dulu. Seumpama saya selaku kepala sekolah berada di posisi si A. Nah, saya ingin seperti apa yang saya dapatkan dari kepala sekolah saya? Itu lebih mudah lagi. Berarti kepala sekolah saya, berarti saya nanti selaku kepala sekolah harus bisa memberikan kepada si A ini, sehingga kalau kita sudah seperti itu, si A akan mendapatkan sesuai keinginannya. Gitu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini yaitu memposisikan diri kita dengan di posisi A tadi yang bermasalah. Di posisi A tadi begitu ya Pak. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan yang termasuk kasus dilema etika tadi? Hal yang efektif itu kita harus men-setting image kita bahwasanya kita adalah makhluk sosial. Yang pertama berarti apa yang kita lakukan? Kita harus berpikir hasil akhirnya, hasil akhir dari tindakan yang akan kita lakukan selaku pembuat keputusan dalam sekolah. Artinya apa? Kita jangan melulu melibatkan emosional. Ketika si A, saya butuhkan lagi masalah si A, kemudian kita berorientasi pada hasil akhir, sehingga bagaimana kedua kebajikan tadi kalau bisa dengan cara yang kreatif kita bisa tidak menyatukan salah satunya. Kalau bisa bukan versus lagi, cuma sama dengan kalau bisa. Artinya apa? Masalahnya si A itu yang satunya lagi terselesaikan dengan baik dan masalah di sekolah terselesaikan dengan baik juga. Gitu. Berpikir hasil akhir. Berarti ya Pak, untuk mengambil suatu kebijakan itu Bapak usahakan dalam pengambilan itu dua-duanya bisa berjalan secara balance gitu ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan tersebut Pak ketika menghadapi suatu dilema etika? Dilema etika itu sudah tantangan bagi saya. Dilema sendiri ya. Kemudian dalam mengambil keputusan kita itu dihadapkan dalam dua posisi. Satu basisnya adalah peraturan, yang kedua basisnya adalah rasa. Ya kan, kita selaku manusia punya rasa kan. Di sisi lain kita harus memenuhi peraturan yang sudah tertuliskan sebagai kedinasan, dan yang kedua nilai rasa. Ini suatu tantangan yang luar biasa menurut saya. Harus saya melibatkan itu. Di sisi lain kita ingin mematuhi peraturan sesuai dengan prosedurnya. Di sisi lain kita punya rasa kemanusiaan yang juga harus kita berikan kepada anak buah kita. Berarti tantangannya itu ketika menghadapi suatu dilema etika yang kedua-duanya benar atau mengandung nilai kebajikan keduanya seperti itu ya Pak. Kemudian ketika Bapak menghadapi suatu penyelesaian kasus dilema etika,
kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau mungkin ada waktu lain dalam menyelesaikan? Nah ini yang di dalam menyelesaikan tadi kita punya prosedur kan, dari mengidentifikasi apa masalahnya, kemudian fakta-faktanya seperti apa, sampai dengan di akhirnya kita harus memutuskan berputus dan refleksi kan. Nah itu menurut saya apa namanya suatu proses panjang, tetapi setiap masalah harus kita ingat bersifat apa namanya tidak bisa tetap antara masalah satu dan masalah dua, meskipun sama kasusnya, tetapi kita lihat dulu fakta-faktanya pasti berbeda, sehingga tidak bisa kita sama ratakan. Oh kalau harus ini berarti selesainya ini, harus ini selesainya ini, tidak bisa. Jadi intinya bagaimana dengan jadwalnya? Jadwalnya berarti relatif. Kalau bisa dengan manajemen waktu ya, dengan manajemen waktu itu bisa kita selesaikan saat itu juga, dan sifatnya urgent mendesak, nah kita selesaikan. Ya, dan sementara kalau itu masih bersifat isu, kita identifikasi dulu dengan tadi prosedurnya, identifikasi faktanya bagaimana, terus nanti pertimbangannya dengan apa namanya nilai-nilai sosial itu kan, nah itu kita pertimbangkan nanti menjadi sebuah keputusan. Nanti tergantung dari masalahnya, kalau saya seperti itu. Oke, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau bisa dikatakan membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika tersebut? Faktor yang membantu, kalau saya pribadi itu faktor yang paling utama adalah pengalaman. Jadi faktor eksternal itu oke lah, tapi kalau pengalaman itu sesuatu yang sangat berharga. Artinya begini, kita menyelesaikan apa namanya dinamika etika itu tidak persis sama antara masalah dan masalah yang lain. Sehingga apa? Kebetulan sebuah pengalaman. Kalau saya memutuskan si A begini dengan si B begini, oh jadi begini. Nah, dari pengalaman itu terbentuklah kata sebuah pemimpin yang baik. Jadi Dewi nanti kalau menjadi seorang pemimpin, hargailah pengalamannya. Urusan dihargai pengalamannya, dijadikan pedoman untuk kedepannya nanti. Seperti itu kalau saya begini. Iya, terima kasih Pak Catur terkait jawaban dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Jawaban Bapak sangat luar biasa. Semoga nanti saya bisa mengaplikasikannya ke depannya terkait pengambilan keputusan. Ini dapat saya simpulkan bahwasanya dalam pengambilan keputusan yang ketika kita berada di suatu lembaga, kemudian kita menjadi pemimpin sekolah, menjadi kepala sekolah, begitu ya Pak. Ketika mengambil suatu keputusan itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ketika mengambil suatu keputusan itu kita lihat dulu dampaknya, apakah untuk pribadi seperti apa atau kebanyakan orang nanti manfaatnya bagaimana. Dampaknya itu kita bisa melihat dari dampak yang terjadi ketika mengambil suatu keputusan seperti itu ya Pak. Kemudian ketika mengambil suatu keputusan itu kita harus sangat-sangat menghargai pengalaman yang sudah kita lakukan pada waktu yang kemarin-kemarin gitu ya Pak. Saya sangat berterima kasih atas pengalaman yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.